Halo everyone. Panas. Gunung. Kembali lagi di Vlog Awak Berry. Hari ini kita mau membahas soal mengemudi di Eropa di jalur sebelah kiri. Kalau di Indonesia kan jalur sebelah kanan, jadi di sebelah kiri. Nah, jadi kalau di sini kan di sebelah kiri, berarti kita harus mengikuti peraturan yang ada seperti di sebelah kiri. Contohnya seperti ini, kita itu mana ya, posisinya kayak berlawanan dibanding sama di Indonesia gitu. Jadi kalau kalian itu nyetir di posisi kalian sekarang, itu ada jalur berlawanan yang aku menyetir sekarang gitu. Dan banyak peraturan yang harus kalian ikutin di sini. Jadi di sini itu nggak bisa nyetir sembarangan. Misalnya kayak kecepatan, speeding. Nah, kalau kalian nyetir di sini sembarangan atau speeding di luar batas kecepatan maksimal, kayak di sekarang ini kita ada di kota. Di kota itu batas kecepatannya adalah 50. Nah, tapi nggak semua tempat itu 50. Ada tempat tertentu di dalam kota juga dia batas kecepatan itu ada 30. Kenapa 30? Karena mungkin di situ ada perbaikan jalan, terus ada penyempitan jalan, atau jalur anak sekolahan. Nah, itu untuk kecepatan 30 km per jam. Ada juga yang 90 km per jam. Itu dia kalau di motorway. Motorway itu dia kayak jalanan yang sunyi tapi yang cukup lebar, tapi yang gimana ya, bukan jalan tol, mirip seperti jalan tol, seperti jalur motorway namanya. Kalau di jalan tol batas kecepatan itu adalah 130 km per jam. Nah, itu cukup kencang kalau kalian suka yang ngebutan. Tapi kalau di setiap jalan itu ada kamera. Nggak semua tempat sih ada kamera CCTV atau kamera pemantau kecepatan atau speed trapper. Jadi setiap tempat tuh ada beberapa dan kalian tuh harus hati-hati. Jadi tanpa basa-basi, itu mungkin sedikit teori, kita mungkin bisa langsung tunjukin sama kalian seperti apa sebenarnya. Oke, check it out. Nah, karena kita mau ke arah kiri, berarti kita harus pindah jalur. Nah, kalau kita mau lurus, kita tinggal di jalur yang lurus. Kalau kita mau ke kanan, tinggal pindah ke jalur yang sebelah kanan. Jadi kalau di sini tuh harus lebih berhati-hati memilih jalur tempat kita mau pergi atau lane. Karena kalau kita nggak teliti sama jalurnya, kita nanti terjebak sendiri atau bisa nyasar lah istilahnya. Dan di sini kita itu posisinya di sama-sama di jalur apa ya namanya, itu tadi namanya jalur, aku lupa, main road, jalur utama. Nah, kalau sekarang ini posisinya udah bukan di jalur main road, yang sebelah sana tadi jalur main road. Kalau jalur main road itu adalah pengendara yang harus diutamakan. Nah, jadi kita sebagai orang atau pengendara yang bukan di main road, kita harus mengalah sama orang yang ada di main road. Meskipun kita sama-sama di main road, tapi kita itu harus mengalah untuk dari pengemudi yang dari sebelah kanan. Nah, jadi ya seperti itu. Oke, sekarang ini kita mau ambil jalur lurus, berarti kita harus di posisi jalur yang tengah. Nah, di sini juga ada rambu-rambu, mungkin di Indonesia juga ada sih. Kayak misalnya di sana kan rambunya warna hijau
atau artinya adalah untuk pejalan kaki khusus untuk jalan. Berarti meskipun lampu kita sekarang ini hijau dan posisi lampu pejalan kaki di sana itu hijau juga, kita itu harus menunggu pejalan kaki itu jalan meskipun kita di jalur yang tepat. Nah, sekarang ini kita disuruh pindah jalan seperti itu, berarti kita harus pindah jalan, pindah jalur maksudnya. Nah, setiap pindah jalur pastikan kita harus memasang lampu tangan kiri atau kanan, karena pengemudi di belakang sana itu mungkin tahu atau tidak tahu, seperti itu. Karena sekarang ini ada di jalur kota, berarti kecepatan kita adalah 50. Nah, itu adalah tanda stop. Tanda stop ini artinya kita harus berhenti, mau ada mobil atau tidak, barulah kita masuk. Nah, karena kita mau pindah jalur, berarti kita harus pasang lampu sign. Dan itu adalah jalur khusus sepeda. Jadi kita tuh nggak boleh melewati jalur sepeda itu, karena itu adalah batas untuk para pengendara sepeda. Kita nggak tahu dari depan itu ada pengendara sepeda atau belakang sana nanti tiba-tiba nyusul pengendara sepeda. Terus kita pindah jalur lagi. Ini kita di main road dan pindah ke jalur yang bukan main road. Nah, di sini batas kecepatannya adalah 30 km per jam. Kenapa 30 km per jam? Karena jalurnya di sini sempit, banyak mobil yang parkir, dan kita harus mendahulukan mungkin mereka yang dari sebelah kiri atau kita yang dari sebelah kanan. Sekarang kita ada di main road dan kita berpindah lagi ke jalur sebelah kiri yang bukan main road. Nah, di sini jalurnya sudah kembali ke batas kecepatan 50 km per jam karena kita ada di main road. Dan di depan sana itu mungkin ada jalur yang yang dia di luar distrik, di luar desa, yang batas kecepatan itu adalah 90 km per jam. Jadi di sini tuh kita harus mendahulukan semua pengendara yang dari sebelah kanan, ya, semua pengendara yang dari sebelah kanan. Dan setiap ada lambang seperti ini yang merah, berarti sana kita harus stop sebentar sedikit baru kita masuk jalur. Nah, setiap kita mau berpindah jalur, kita harus pasang lampu sign biar orang di belakang itu tahu atau di depan kita juga tahu. Karena di sini itu mereka kebanyakan, ya, umumnya mereka itu sudah kayak terorganisir. Mereka itu mengemudi seperti apa yang diajarkan, dan kalaupun ada kesalahan itu berarti adalah kesalahan yang di depannya, atau mereka itu nggak tahu, mereka itu nggak sigap di sini tuh modelnya. Sebenarnya kita nggak boleh di jalur motong jalur utuh seperti ini, tapi karena ada keadaan seperti ini kita ya harus gitu. Dan di sini itu kita nggak boleh motong atau nyalip mobil lain di jalur utuh, karena di mana-mana sebenarnya juga nggak boleh, karena itu kan jalur utuh, bukan jalur putus-putus. Kalau jalur utuh itu artinya kita tidak boleh menyalip, kita harus tetap pada posisi berkendara kita. Kalau jalur putus-putus seperti ini kita bisa. Nah, itu yang jarang dipahami sama orang Indonesia. Mereka punya SIM tapi mereka nggak ngerti peraturan. Jadi ya kalau di sini tuh kita itu harus mengerti peraturan dan harus mengerti cara berkendara. Nah, seperti sekarang kita mau masuk ke dalam. Terus kita coba putar. Dari sebelah sana tadi kan ada jalur. Nah, tadi jalurnya kita diwajibkan untuk berhenti kalau kita mau masuk, karena di situ ada tulisannya berhenti. Kalau kita nggak berhenti dan polisi melihat kita nggak berhenti, nah susah kita nanti. Di situ juga ada jalur wheelchair. Nah, kalau kita disuruh berhenti, berarti kita harus berhenti sebentar untuk memastikan dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan ada kendaraan atau tidak, ada bagian kaki atau tidak.
Nah, kalau yang tadi itu ada tanda wheelchair, tanda kursi roda, itu artinya adalah untuk mereka yang disable, untuk kendaraan yang disable gitu, orang mereka yang berkebutuhan ekstra. Jadi untuk kita kendaraan yang tidak mempunyai kebutuhan ekstra, kita tidak boleh menggunakan parkiran itu meskipun di situ kosong, kita bisa kena denda. Jadi kita harus mencari parkiran yang kosong. Kalau nggak ada parkiran yang kosong, kita harus cari parkiran yang kosong sampai dapat. Nah, dan roundabout ini kita harus berhenti. Setiap roundabout itu, setiap bundaran kita harus berhenti sebentar, dan kita harus menunggu semua kendaraan yang lewat yang ada di bundaran. Setelah bundaran ini kosong, baru kita boleh masuk ke bundaran dan memilih jalur yang mau kita pakai. Kita nggak boleh sembarangan masuk, karena itu bisa membuatkan kepanikan atau terjadi kecelakaan. Karena orang-orang di sini tuh taunya mereka strike, dia taunya kau harus tunggu, aku harus masuk dulu, atau kau harus jalan dulu baru nanti aku masuk. Mereka tahunya cuma seperti itu. Mereka nggak ada kayak feeling seperti kita di Indonesia yang kita cuma gelengkan kepala seperti ini, mereka langsung tahu gitu. Atau kita cuma taruh tangan seperti ini, mereka langsung tahu. Di sini nggak seperti itu. Di sini kita itu harus ngikutin semua. Kita harus tunggu apakah dia mau masuk atau tidak. Kalau dia nggak mau masuk, berarti kita harus masuk gitu. Jadi di sini tuh nggak bisa sembarangan. Dan setiap ada orang yang mau nyebrang itu di jalur penyeberangan, kita itu harus berhenti. Mereka itu nggak peduli kau itu mabuk atau ngerti berkendara atau orang kaya atau orang miskin. Pokoknya setiap ada orang yang mau nyebrang, kita itu harus berhenti, tunggu sampai mereka semua lewat. Mau sebanyak apapun mereka, kita harus tunggu sampai mereka semua lewat. Nah, sekarang juga kita harus masuk ke jalur sebelah, kita coba sebelah kanan. Nah, itu adalah tanda kalau kita itu nggak boleh menyalip. Nah, di sini kan tanda jalur penuh ya, berarti nggak boleh menyalip. Ya sama seperti di Indonesia juga sih sebenarnya. Ya cuma mengingatkan ya, bukan mau guruin. Sekarang kita ke sebelah kiri, kita coba sebelah kanan. Nah, itu adalah tanda kita keluar dari daerah MOS, berarti daerah kecamatan. Di sini batas kecepatan itu adalah 90 km per jam, karena kita sudah keluar dari daerah kota atau dari desa. Jadi kita sekarang ini masuk ke jalur 90 km per jam. Aku lupa nama bahasa Indonesia apa, tapi di sini kita boleh berkendara sampai maksimal 90 km per jam. Kalau di sana tadi batas kendaraan kita itu adalah 50 km per 30 sampai 50 km per jam. Jadi kita kalau berkendara sampai 90 km per jam itu kita bisa kena tilang, bisa kena penalti, bayar lah pasti, atau SIM-nya dicabut. Dan di sini tuh kita nggak bisa berkendara dalam keadaan mabuk. Kita harus betul-betul sadar 100% dan 0% dari pengaruh alkohol. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itu. Anak ini maunya apa? Oke. Mereka lagi perbaikan jalan atau perawatan jalan. Nah, kebanyakan di antara mereka pekerja ini adalah mereka yang perantau, mereka yang gypsy biasanya. Gypsy itu adalah mereka yang dari luar Eropa, atau mungkin yang dari Eropa juga, ada yang dari Bulgaria atau dari Ukraina. Oke, sekarang kita ada di mana ini? Nah, ini ada jalur perlintasan kereta api. Jadi di depan sana ada jalur perlintasan kereta api. Kita itu betul-betul harus hati-hati, atau nanti kita bisa dimarahin polisi. Dan di situ adalah jalur sepeda.
Jadi jalur sepeda itu seperti yang tadi, dia ada yang satu line sama kita, atau dia yang lainnya terpisah seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke batas kecepatan 70 km per jam. Kenapa 70 km per jam? Berarti ada sesuatu di depan atau jalur yang memang menghasilkan kita itu dengan kecepatan 30, 50, 70, 90 atau 130 km per jam. Jadi mereka itu nggak sembarangan membuat batas kecepatan berkendara di sini, dan kita pun harus mematuhinya. Ya terkadang aku juga nggak mematuhi sih, terkadang aku rasa peraturan itu terlalu konyol, terlalu lebay, ya sampai sering berantem sih sama Adel. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, kurang lebih seperti itulah penjelasan cara berkendara di Eropa. Nanti kita bisa jelaskan lebih detail lagi atau kita tambah lagi. Seperti sekarang ini adalah kita di luar atau batas akhir jalur 70 km per jam. Berarti sekarang kita boleh masuk 90 km per jam untuk berkendara. Buat kalian yang suka kebut-kebutan, ya silahkan berkebutan tapi bertanggung jawab, dan sayangi orang yang ada di dalam mobil kalian atau orang yang ada di jalanan, karena yang punya nyawa itu bukan cuma kalian gitu. Ya aku juga seperti itu sih, aku juga terkadang melakukan hal-hal yang konyol, yang nggak patut lah ya, kita saling mengingatkan. Oke, mungkin kita harus mutar dan ya kita berhenti di sini. Oke, sebenarnya kita nggak boleh sih di sini, karena kalau polisi ngeliat bisa dimarahin. Oke, jadi ya aku pun nggak tahu kita ini mau kemana, tapi yang jelas kalian itu sudah memberikan sedikit edukasi bagaimana cara berkendara di Eropa, dan memahami jalur-jalurnya, batas kecepatannya, peraturan yang berlaku. Jadi nggak sembarangan di sini. Ya mudah-mudahan kalau nanti kalian kemari dan punya rencana untuk beli mobil atau tinggal di sini, kita bisa lebih sharing peraturan-peraturan yang berlaku di sini seperti apa, cara berkendara di sini itu seperti apa, cara mendapatkan SIM itu seperti apa, itu nanti mungkin kita bahas lagi, dan cara mengurus mobil di sini itu seperti apa, pajaknya seperti apa, terus standar yang diperbolehkan dalam berkendara di Republik Ceko atau di Eropa seperti apa, karena punya regulasi masing-masing. Contohnya seperti di sini kita itu nggak boleh berkendara seperti ini segala macam, dan soal modifikasi dan lain-lain nanti mungkin kita bahas lagi di video selanjutnya. So ya mudah-mudahan video POV ini bisa memberikan sedikit edukasi sama kalian. Terserah kalau kalian suka atau tidak, atau kalian merasa bosan. Yang penting aku hanya memberikan kalian itu sedikit pengetahuanku yang ada di sini, biar aku nggak hanya menelannya sendiri. So adios, aku Berry dari Just Bay Vlog. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Adios amigo, ciao.